front-wheel drive, rear-wheel drive, and four-wheel drive. One is better out of those. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan channel Muslim Abu Syah, channelnya Lado-Lado. Mobil-mobil yang serian kita itu sebenarnya digerakkan oleh beberapa tipe RWD ya, kemudian ada yang tipe FWD dan ada yang tipe 4WD. Dan ada satu lagi sebenarnya adalah AWD ya. Kan sedikit penjelasan terkait dengan powertrain ataupun lebih cocok kita sebut dengan drivetrain ya. Dimana kali ini ada 3 metode yang akan kita sampaikan. Yang pertama RWD, FWD dan 4WD. Jadi sebenarnya metode-metode pergerakan roda ini untuk apa digunakan tipe-tipe atau metode-metode yang berbeda. Nah, itu digunakan untuk berbagai kebutuhan ya. Ada yang kebutuhan yang digunakan dalam perkotaan dengan jalan-jalan yang sudah baik, kemudian ada yang digunakan di medan-medan berat ya, medan sedang. Kalau medan-medan sedang seperti jalan-jalan yang masih kurang bagus itu lebih cenderung digunakan yang FWD, sedangkan yang 4WD itu pada medan-medan yang berat ya. Nah, pada animasi yang sudah ada di depan kita ini bisa kita perhatikan satu buah unit kendaraan ya, yang bisa kita perhatikan, dapat kita lihat komponen-komponennya. Yang dari arah kiri kita ada engine. Nah, ini adalah engine. Kemudian ada clutch ataupun kopling. Ini kopling beserta dengan mekanisme penggeraknya sampai kepada tuas kopling. Kemudian ada transmisi. Nah, transmisi ini beginilah bentuk di dalamnya. Ada propeller shaft. Kemudian di sini nanti ada universal joint ya, ada 2. Kemudian yang berada di antara roda belakang ini itu ada diferensial dan gigi reduksi ya, dimana nanti dalam diferensial ini dia akan merubah gerakan horizontal yang dari gerakan vertikal ya, yang dari propeller shaft ini merubah menjadi gerakan yang horizontal ya, dari yang tegak lurus menjadi gerakan mendatar ya, dimana nanti akan menggerakkan roda-roda kiri dan kanan yang dihubungkan dengan axle shaft ya. Bagaimana cara kerja daripada front wheel drive atau front engine rear drive ya? Kita bisa melihat saat kita menekan tuas kopling, maka kopling akan memutuskan hubungan antara engine ya dengan transmisi. Artinya saat kita menekan kopling itu memutuskan hubungan antara mesin ke roda-roda ya. Kemudian pada saat kita memasukkan persneling atau gigi 1, nah, dia akan menghubungkan putaran
engine, melalui kopling ke transmisi ke propeller shaft. Nah, ini gerakan yang tegak lurus ini dirubah oleh diferensial menjadi gerakan yang mendatar, ya, untuk menggerakkan roda bagian belakang. Berarti RWD itu adalah rear wheel drive atau penggerak roda belakang, ya. Nah, bisa kita lihat yang di bawah ini, metode ini adalah metode konvensional, artinya metode yang paling umum digunakan pada kendaraan, ya, di mana engine dipasang di bagian depan mobil, kemudian menggerakkan roda belakang. Nah, di sini dibutuhkan propeller shaft untuk menghubungkan ke diferensial. Kelebihan dari RWD adalah distribusi bobot, ya, bobot dari beban kendaraan itu lebih merata karena posisi mesin depan, gearbox dan as couple di tengah dan diferensial di bagian belakang, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam kendaraan dengan penggerak roda belakang, itu bobot kendaraan itu hampir merata, di mana bagian depan itu ada mesin, kemudian di bagian tengah ada transmisi, kemudian dihubungkan dengan propeller shaft, kemudian di belakang ada diferensial dan roda-roda. Jadi dengan demikian bobot kendaraan itu hampir merata ke seluruh bagian dari kendaraan. Nah, ini efeknya nanti akan memberikan dampak saat kita menjalankan kendaraan tersebut. Kemudian kita akan memperhatikan keuntungan, ya, keuntungan ataupun kelebihan dalam penggerak roda belakang. Yang pertama, lebih tahan. Lebih tahan dalam artian adalah komponen-komponen kaki-kaki dan komponen lainnya itu lebih mempunyai daya tahan yang lebih lama, karena seperti yang kita katakan tadi, bobot kendaraannya terdistribusi hampir ke seluruh daripada kendaraan. Kemudian dia keuntungan ataupun kelebihan lainnya adalah pada saat tanjakan itu ban belakangnya itu tidak mudah slip, ya, karena pada saat tanjakan itu bobot kendaraan itu cenderung mengarah ke belakang sehingga tidak mudah slip, ya. Kemudian power steering lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena bobot kendaraan itu merata, tidak hanya tertumpu di bagian depan. Kemudian roda depan itu dia tidak terkait dengan komponen tambahan lainnya, khusus untuk power steering saja, artinya gerakannya tidak dibatasi dengan komponen-komponen lain sehingga ruang gerak dia untuk berbelok, ya, itu lebih besar. Nah, inilah yang mengakibatkan power steering dan pengendalian itu lebih mudah di jalan yang rata maupun di jalan yang menanjak. Kemudian di samping kekurangan atau kelebihannya juga, di samping kelebihannya tentu juga ada kekurangannya. Kenapa? Nah, ini kita lihat kekurangannya adalah bobot kendaraan lebih berat. Kenapa bobot kendaraan lebih berat? Karena dia ada penambahan komponen, ya. Penggeraknya di bagian depan, yang digerakkan itu di bagian belakang, sehingga dibutuhkan penghubung mulai dari transmisi ke diferensial itu harus ada propeller shaft. Nah, ini juga akan mengakibatkan kerugian tenaga mekanis, ya. Kerugian tenaga mekanis karena antara yang menggerakkan dengan yang digerakkan itu jauh, sehingga butuh perantara.
Nah, dalam perantara ini tentu akan mengakibatkan kerugian mekanis dan bisa saja tenaga yang dihasilkan itu tidak terlalu responsif karena butuh waktu atau jeda antara putaran mesin untuk sampai ke roda-roda, ya. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah dia cenderung oversteer, ya. Dan kekurangan berikutnya adalah tentu bahan bakarnya lebih boros. Kenapa lebih boros? Nah, itu tadi, dia menggerakkan engine itu untuk hidup, tenaganya yang digunakan itu lebih banyak yang akan digerakkan karena tenaga yang disalurkan jauh. Tentu ini butuh tenaga lebih, dan tenaga lebih ini akan menguras bahan bakar lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan penggerak roda depan, ya. Jadi itulah sepintas keunggulan maupun kekurangan mobil-mobil yang berpenggerak roda belakang, ya. Nanti juga kita akan membahas mana yang lebih baik sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke FWD atau front wheel drive. Front wheel drive ini atau FF, front engine front drive, ya, di mana itu yang digerakkan itu adalah roda depan. Coba kita baca dulu ini, ya, metode front wheel drive. Ini FWD sebenarnya, ya. RWD, ya, FWD, ya, atau FF adalah metode penggerak roda depan dengan menggabungkan unit transmisi dengan gigi reduksi akhir dalam satu wadah. Sistem ini memiliki keunggulan terbesar dalam hal efisiensi, ya, di garis bawah dalam hal efisiensi lantaran atau dikarenakan posisi mesin, gearbox, dan as roda searah dan semuanya berada di depan. Respon mesin tersalurkan dengan optimal dan membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat. Dengan dimensi yang sama dengan mobil RWD atau penggerak roda belakang, kabin mobil FWD akan lebih luas dan nyaman. Nah, itu bisa kita perhatikan secara narasi tadi, ya. Mungkin kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan mana yang lebih bagus dibandingkan dengan RWD tadi. Yuk kita bahas. Ini ada sebuah engine, kemudian ada kopling, masih sama seperti RWD, kemudian ada transmisi atau transaxle. Nah, ini konstruksi transmisinya sampai di sini masih sama, namun ada sedikit beda, ya. Transmisi dengan diferensial itu dibuat menyatu dalam satu gearbox, ya, di mana output dari transmisi ini langsung disalurkan ke input dari diferensial dalam sebuah kotak. Konstruksinya dibuat dalam sebuah kotak gearbox, ya. Nah, ini yang membuat tenaganya tidak terlalu jauh disalurkan oleh mesin, ya, dalam satu dari kopling ke gearbox, langsung melalui perantara roda gigi, langsung ke diferensial, langsung menuju ke as roda depan dan roda depan, ya. Nah, ini tentunya ini letaknya di bagian depan. Nah, ini tentunya efeknya apa? Tenaga mobil itu akan lebih responsif. Artinya begitu kita tekan gas, maka akan langsung terasa di putaran roda. Karena energi yang disalurkan dari engine itu tidak membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke roda, dan langsung terhubung dengan roda-roda gigi dalam satu transmisi. Nah, ini gerakan
Ini langsung dirubah ya. Kemudian kebanyakan atau pada umumnya mobil-mobil yang berpenggerak roda depan itu mesinnya dipasang melintang, tidak membujur ya, melintang dari bodi kendaraan. Nah, ini juga akan mengakibatkan ruang kabin engine atau ruang mesin itu akan lebih kecil ya, lebih mudah didesain ya. Semuanya tertumpu di bagian kendaraan ya. Nah, sekarang kita sudah melihat konstruksinya. Yuk kita lihat kelebihan ataupun keuntungannya. Nah, dari tadi saya ceritakan, tentu kita sudah bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama itu efisiensinya tinggi, efisiensi dalam hal bahan bakar tentunya ya. Kemudian dalam hal jumlah part atau bagian-bagian itu lebih ringkas ya. Nah, ini yang kedua, konstruksi ringkas dan kompak. Tidak ada penambahan komponen-komponen karena jaraknya yang dekat. Kemudian dari sisi kenyamanan penumpang, itu kabin mobil penggerak roda depan itu lebih lega. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan transmisi di bagian belakang dan propeller shaft. Propeller shaft ini dia akan masuk sedikit ke dalam menonjol di dalam kabin. Artinya dia butuh ruang sehingga kabin itu di bagian tengahnya mulai dari depan sampai ke belakang itu ada semacam tonjolan ya. Nah, ini juga akan memakan ruang dalam kabin dan membuat kabin itu tentu terganggu ya bagi penumpang. Kemudian lantai kabin rata karena tidak ada tonjolan tadi. Kemudian dia lebih senyap. Kenapa? Karena pergerakan-pergerakan itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau di mobil RWD, gerakan dari mesin disalurkan ke roda itu melalui propeller shaft ya. Nah, ini banyak tentu akan mengakibatkan vibrasi terhadap bodi sehingga getarannya lebih besar dibandingkan dengan FWD. Sedangkan kalau FWD dia langsung ke roda depan. Nah, ini yang menyebabkan kondisi lebih senyap ya. Nah, itulah keuntungan ataupun kelebihan menggunakan mobil FWD. Nah, tentu juga ada kekurangan ya. Kekurangannya apa? Nah, beban kerja kaki-kaki lebih berat. Ini terutama di bagian depan kendaraan. Kenapa? Karena beban kendaraan di bagian depan untuk mobil FWD itu lebih berat. Bebannya tertumpu ke bagian depan. Nah, ini tentu akan mengakibatkan kaki-kakinya cepat rusak dibandingkan dengan mobil RWD lah 4WD. Di 4WD ini itu ada juga yang disebut dengan AWD, ada 4-wheel drive atau penggerak 4 roda, ataupun satu lagi itu ada penggerak semua roda. Jadi kita lihat dulu narasi di sini. Penggerak roda 4 atau 4-wheel drive adalah sistem 4WD bisa menggerakkan seluruh roda depan dan roda belakang, serta bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ketika ingin menggunakan penggerak roda depan saja, ataupun roda belakang saja, ataupun kedua-duanya. 4WD juga memiliki diferensial yang memungkinkan roda kiri dan roda kanan serta aksel depan dan belakang berputar pada kecepatan yang berbeda. Selain 4WD ada juga AWD yang menggerakkan semua roda dalam kondisi default. Itu dia.
Yuk, sekarang kita perhatikan yang pertama kita lihat dulu komponennya. Mesinnya, roda-rodanya sama, kopling sama, transmisi sama. Kemudian ada propeller shaft, diferensial. Kemudian ada transfer case, propeller, kemudian diferensial depan. Nah, 4 WD ini sebenarnya adalah gabungan dari RWD dan FWD. Ya. Kalau 4 WD itu dia bisa diatur penggunaannya. Apakah kita ingin menghandle gerakan dari roda belakang saja, atau kita mau menggunakan keempat-empat roda dengan menambah atau mentransfer energi putaran mesin ke roda depan juga. Nah, ini dia bisa kita atur ya. Sedangkan kalau AWD itu secara default, artinya secara pabriknya memang sudah keempat-empat rodanya dibuat bisa digerakkan secara default, secara pabriknya. Nah, komponennya sama dengan penggerak roda belakang ditambah dengan transfer case, propeller shaft depan dan diferensial depan. Ya. Jadi yang membedakan itu pada ini. Diperhatikan pada transfer case dan diferensial ini. Kita lihat operasinya. Kita tekan kopling, maka dia akan terputus hubungan antara engine dengan transmisi ya. Kemudian pada posisi 1 dia akan menghubungkan putaran mesin ke roda bagian belakang. Nah, ini pada posisi ini dia hanya menggerakkan roda belakang saja. Ya. Itu fungsinya sama seperti RWD. Sedangkan saat kita menggerakkan keempat rodanya, maka transfer case akan terhubung. Nah, ini dilakukan secara baik secara manual maupun secara otomatis. Ada tuasnya ya. Nah, dia dihubung melalui transfer case ke diferensial depan dan roda depan. Nah, ini akan terhubung seperti ini. Ini akan mengakibatkan roda belakang dan roda depan berputar. Apa sih keuntungannya ataupun kelebihannya? Kelebihannya adalah sebagaimana yang kita lihat di sini, traksinya lebih maksimal. Kenapa lebih maksimal? Karena keempat-empat rodanya digerakkan oleh mesin. Kemudian tangguh di jalan yang berat. Jadi untuk 4 WD ini dia mampu berjalan di jalan tanjakan, jalan yang berbatu, jalan yang bagus, ataupun jalan yang licin. Dia mempunyai keunggulan di sana ya. Jadi bagi rekan-rekan mungkin sudah tidak asing lagi, kalau mobil yang off-road itu rata-rata itu menggunakan AWD ataupun 4 wheel drive ya, 4 WD ataupun AWD. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya tentu bobot kendaraan lebih berat. Berat kendaraan ini membutuhkan tenaga yang besar sehingga juga dia akan menjadi boros ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa understeer maupun oversteer. Nah, itulah perbedaan antara RWD, rear wheel drive, dan front wheel drive, FWD, serta four wheel drive ya. Mudah-mudahan memberikan semacam pandangan bagi kita mana mobil yang paling cocok untuk kita, karena kesemua tipe ini mempunyai kekurangan dan kelebihan dan peruntukan yang berbeda. Hari ini kita lihat pabrikan mengeluarkan mobil yang kebanyakan tipe yang dikeluarkan itu
hampir rata-rata menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan, ya. Penggerak roda depan. Kenapa pabrikan sekarang lebih cenderung membuat mobil-mobil baru dengan front wheel drive? Tentu dengan berbagai pertimbangan dan kebutuhan masyarakat. Karena pada masa sekarang ini itu hampir rata-rata jalan-jalan itu sudah mulai bagus. Kemudian kendaraan-kendaraan yang berpenggerak roda depan itu rata-rata yang digunakan di dalam perkotaan dengan asumsi jalan sudah bagus. Dan kenyamanan penumpang yang diutamakan, ya. Jadi dengan penggunaan di dalam kota, kendaraan-kendaraan yang kecil, ya, yang tidak membutuhkan banyak bahan bakar atau yang hemat bahan bakar, ya, itu cenderung penggunaannya kepada mobil yang berpenggerak roda depan. Karena dia akan lebih lega kabinnya, lebih adem, kemudian lebih hemat, ya, maka akan lebih cocok kita menggunakan mobil dengan front wheel drive atau berpenggerak roda depan. Sedangkan rear wheel drive itu juga masih ada diproduksi oleh pabrik. Tentu penggunaannya segmen-segmen yang sedikit berbeda, yang mungkin yang penggunaannya masih di daerah-daerah yang masih jalannya masih berbatu ataupun belum diaspal, mempunyai sedikit tanjakan-tanjakan ataupun bahkan yang hobi melakukan perjalanan berat, ya, sedanglah tidak kita kategorikan berat. Nah, ini tentu akan lebih cocok kepada mobil yang berpenggerak roda belakang, walaupun dia sedikit boros, tetapi dia tetap mempunyai keunggulan. Misalnya kita tinggal di daerah perbukitan, dia akan lebih nyaman dan mempunyai daya tahan yang lebih bagus dari sisi kaki-kakinya. Kemudian yang ketiga adalah yang 4WD atau 4-wheel drive. Nah, ini gabungan dari keduanya. Tentu ini digunakan pada medan-medan yang lebih ekstrim, ya. Mungkin sebagian orang suka off-road ataupun pada kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam perkebunan atau pabrik-pabrik di hutan, ya, yang tentunya mempunyai medan berat. Nah, ini lebih cenderung menggunakan yang mobil 4WD, ya. Jadi itu sekilas penjelasan dari kami mobil-mobil berpenggerak roda depan, berpenggerak roda belakang, dan berpenggerak 4 roda. Semoga menjadi menambah pemahaman bagi kita semua, ya. Dan tentu kita kalau mau membeli mobil bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, apakah yang RWD, FWD maupun 4WD, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.